UGM itu dibayar oleh pajak rakyat, ya. UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor Ova Emilia dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki, bukan justru menantang kita. Kita ketemu di pengadilan, begitu katanya. Padahal kita mau baik-baik. Kalau memang ada 34 itu, biar kita verifikasi juga. Kan sampai sekarang tidak ada, ya. Jadi tidak ada, sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Lihat skripsinya Pak Jokowi ya, Asri. Ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya bilang gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain, itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan, dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rismon. UGM itu untuk bersikap netral, sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun, jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia, ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM, bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi pada sore hari ini untuk membincangkan tentang hal yang sangat viral pada hari ini, ya, Selasa, tentang UGM, ijazah palsu Jokowi. Nah, itu mungkin lebih tepatnya kita bahas soal itu. Ijazah palsu Jokowi ini memang sekarang sedang dibicarakan ramai di UGM karena tokoh-tokoh hadir langsung ke kampus UGM, kemudian ketemu, dan seperti kita ketahui tokoh seperti Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiloan, Tifa juga hadir, termasuk Amin Rais hadir di sana. Beberapa tokoh lagi yang lain hadir, kita tidak perlu sebutkan satu persatu, tapi pasti ramai sekali. Yang pasti pada hari ini pihak UGM menerima 3 orang itu, Roy Suryo, Tifa, dan Rismon. Sementara yang lain di luar. Dan kita ketahui di sisi yang lain, sebelum ini pengacara Jokowi itu sudah menyatakan, sudah ada sikap seperti menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak mungkin disampaikan atau mungkin dipertunjukkan kecuali perintah pengadilan. Artinya tidak akan disampaikan tuh oleh UGM yang ijazah aslinya. Pertanyaannya itu ada atau tidak sebetulnya? Pertanyaan yang sangat menggelitik itu sudah sangat lama, 2 tahun ini. Amin Rais pernah menyatakan bahwa sebetulnya kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan, selesai urusannya dan tidak bertele-tele sampai sekarang. Nah, untuk membahas soal ini kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Ketua Umum Partai Masumi Pak Ahmad Yani SAMH tentang kasus ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri, pemirsa Masumi TV di seluruh Indonesia, kita ketemu lagi, dan ini menarik perhatian 200 juta lebih penduduk Indonesia yang belum selesai-selesai. Yang seharusnya persoalan ini sangat sederhana. Dan ini setelah membawa korban. 2 orang sudah masuk penjara. 2 orang yang masuk penjara yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Bukan berarti dia masuk penjara itu menjawab bahwa ijazahnya Jokowi asli. Kenapa? Karena kalau tadi Pak Heri menyatakan bahwa respon dari lawyernya atau penasihat hukum atau advokat atau pengacaranya Pak Jokowi menyatakan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menghadirkan, ya kan, ijazahnya di UGM. Nah,
di tempat-tempat lain, ya betul kalau bicara masalah secara hukum. Tapi kan ini menyangkut masalah kredibilitas dan menyangkut masalah moral dan etika yang harus juga dijunjung tinggi. Pokok persoalannya ini ijazahnya Jokowi ini yang beredar selama ini diragukan keasliannya, ya kan? Yaitu yang diteliti, yang ditelisik, yang ditelusuri, dipelajari oleh yang namanya Babang Tri, ya kan? Dan dengan membanding-bandingkan umur masuk sekolah, tahunnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kan dua wilayah hukum yang pernah sampai ke permukaan. Wilayah hukum pertamanya itu adalah gugatan Babang Tri sendiri tentang Jokowi, yang pada waktu itu yang diwakili oleh Egy Sujana dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi akhirnya Egy Sujana mencabut gugatan tersebut. Orang sebelumnya banyak curiga. Ada apa ini? Ada apa nih terhadap Egy Sujana? Termasuk saya juga. Jangan-jangan ada main belakang ini kan? Seperti itu. Tapi setelah Egy Sujana menjelaskan pada waktu itu lebih kurang setahun atau 2 tahun yang lalu ya, bahwa tidak mungkin dia akan meneruskan itu karena si prinsipal ini, si Babang Tri ini sudah ditangkap dan ditahan. Sedangkan sebagian bukti-bukti itu ada pada dia. Jadi sedangkan dalil, ini adegium dan dalil lah ya, adegium, dalil, dan ini memang hukum acara perdata. Setiap yang mendalilkan, setiap yang mengatakan, ya kan menyatakan, maka dia wajib membuktikan dalil apa yang dia katakan tersebut. Nah, ini kan tidak mungkin karena dia ada sebagai kuasa hukum saja. Sedangkan si prinsipalnya sudah ditahan. Komunikasinya pun mengalami hambatan luar biasa. Jadi memang ada argumentasinya. Sehingga itu juga sehingga membuat sangkaan orang terhadap Egy Sujana menjadi clear. Kita juga para aktivis enggak. Pasti ada argumentasinya dan memang nalarnya masuk seperti itu. Nah, tapi karena peristiwa ini sudah bergulir juga, ya kan? Bahwa di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo, saya lupa pada waktu itu, ini wilayah hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Solo, tapi persoalannya bukan perdata, Pak Eri. Persoalannya pidana. Babang Tri dan Gus Nur dituduh menyampaikan berita bohong, hoax, dan menggunakan IT. Nah, di persidangan ini berdasarkan keterangan baik saudara Egy Sujana sudah jelas maupun kita lihat pada waktu itu. Pada waktu jaksa, karena ini kan yang mendalilkan. Nah, ini juga tuh yang mendalilkan, yang mendakwa si namanya Gus Nur. Sampai Gus Nur tuh sebenarnya dia mubahala itu bukan mubahala terhadap Jokowi, mubahala terhadap si namanya Babang Tri. Seperti itu. Karena saya ikuti betul itu. Nah, ternyata pada waktu persidangan di Solo itu, pidana itu kan diminta oleh terdakwa, dua orang itu dan penasihat hukumnya, agar JPU yang mendakwakan menyatakan bahwa kamu bohong loh, kamu membuat kepalsuan, membuat kegaduhan. Babang Tri, istilahnya kalau bahasanya, kalian ini membuat kegaduhan, kalian ini membuat kebohongan, menyebarkan berita bohong, ya kan, menyatakan Jokowi itu nggak punya ijazah atau ijazah palsu, seperti itulah. Nah, ini aslinya ada, ya kan? Tapi sayang pada waktu itu setelah ditanya, ternyata jaksa pun tidak mampu menghadirkan ijazah aslinya Jokowi. Betul. Dia hanya mengampirkan adalah fotokopian yang dilegalisir. Artinya fotokopi yang dilegalisir di UGM. Sehingga terus ini sempat redup. Sempat redup kan? Sempat redup, bangkit lagi ini setelah alumni Jogja juga, UGM, yaitu saudara Rismond Siholan, ya kan, 1.000 miliar. Ya, setelah dia melakukan berdasarkan audit forensik digital, karena dia ini memang IT ya,
berdasarkan dia lihat skripsi dan lain sebagainya, maka dia meyakini berdasarkan data, bukan meyakini. Kalau meyakini itu keyakinan. Dia betul memastikan berdasarkan yang dia lakukan itu bahwa ijazahnya si Jokowi adalah 1 juta %, bukan 1000%. 1 juta %. 1 miliar. 1 miliar %. Adalah palsu. Wah, mulai naik lagi berita ini Pak Heri. Gempar lagi semuanya. Yang selama ini kurang menjadi atensi dan perhatian para alumni UGM, satu persatu alumni UGM gerah juga. Termasuk terakhir itu adalah rektor UGM sebelumnya, atau mantan rektor. Mantan rektor, ya. Dan mantan wali amanah juga, ya kan? MWA, Majelis Sofyan Effendi, seperti itu. Nah, berdasarkan riset survei yang dilakukan, ya kan, pada waktu bersama mulai dia lihat ijazah, terus yang namanya dekan dan lain sebagainya itu namanya suhapa dan yang harusnya pakai suhe kayak itulah. Dia teliti dan foto nggak tahu apa Roy Suryo atau si Rismon yang mulai melakukan analitik terhadap foto, ternyata foto itu dicocokkan bukan fotonya dia, malah foto seseorang. Betul. Ya kan? Yang seseorang itu sudah menjadi pejabat komisaris atau direksi di sebuah perusahaan, ya kan? Yang juga dekat dengan Jokowi. dengan Jokowi seperti itu. Nah, artinya Pak Heri, ini harusnya UGM tidak defense, tidak melakukan semacam perlawanan, menjadi benteng, menjadi arsenal. Jadi jangan sampai UGM ini menjadi benteng, menjadi arsenalnya, menjadi blokadenya Jokowi. Ini kan sangat memalukan nanti kalau ternyata betul, ya kan? Apa yang itu adalah artinya ada skandal. Kita kan sebelumnya kan tidak berani menduga, Pak. Ada keterlibatan UGM. Dalam bayangan saya itu ini pemalsuan di luar. Tapi menurut Rismon enggak. Mulai skripsi, bahkan sistematisnya itu halaman. Beberapa orang yang satu angkatan menjadi hilang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi ramelah kegiatan UGM muncul. Ya kan? Kan gampang kalau memang Pak Jokowi itu punya. Ya kan? Nah, kalau dia hilang, kasih tahu dong kapan hilangnya. Ya, itu. Karena sudah banyak juga orang menyatakan Rocky Gerung dan lain sebagainya, bahkan Rewang, tahu Rewang, pernah jadi pemimpin pemuda rakyat PKI, yang menurut keterangan, udah menyangka ini orang ini tukang bohong, si Jokowi ini kan, ya seperti itu. Dan semua orang menyatakan ini memang pendusta, kayak itu loh. Pembohong besar ya? Pembohong besar seperti itu si Jokowi, pendusta dan pembohong besar gitu. Nah, harusnya kan dia gampang. Sama juga tak kala dia menyatakan dia mengalami rumahnya digusur dan lain sebagainya. Itu kan tanya-tanya. Rumahnya kena kebanjiran dan sebagainya gitu. Nggak tempo hari. Nah, sekarang Pak Jokowi konyong-konyong menyatakan bahwa sayang sekali ijazah saya hilang. Itu terakhir. Yang terakhir. Iya, terakhir. Sekonyong-konyong nyata hilang. Iya. Nah, ini kan juga melibatkan banyak persoalan, Pak Heri. Betul. Ini kan berimplikasi tinggi. Betul. Apalagi kalau kita mau lihat dari konteks ketatanegaraan, karena beliau ini pernah menjadi wali kota Solo, 2 periode, gubernur, pernah jadi 2 gubernur, dan pernah jadi presiden 2 kali. Ini memalukan, ini skandal luar biasa. Besar ya. Dan kebohongan yang kalau betul ini menjadi kebohongan terus-terus yang dipertahankan. Nah, oleh karena itulah maka rame-rame orang mau sawalan, mau lebaran, atau bahasa kerennya menggeruduk UGM. Nah, sayangnya rektor yang selama ini menjadi kok menghilang juga. Nggak ada suaranya. Ya kan, nggak ada suara. Nah, kalau ini kan seharusnya kan bisa dicatat ya Pak Heri. Mungkin dia kuliah, kita nggak tahu nih. Ini berat naik, mungkin dia kuliah, tapi dia nggak selesai, bisa saja. Iya. Nah, kan bisa saja, apalagi kalau yang sudah lama itu kadang-kadang kita nggak tahu. Kawan kita seangkatan dia selesai atau enggak. Betul. Apalagi nggak ikut wisuda. Saya S1 nggak ikut wisuda, Pak. Pak Heri. Karena waktu wisuda saya ke Palembang. Pulang kampung kan. Ada acara apa di kampung, saya nggak ikut wisuda lah pada waktu itu. Tapi saya punya S1 saya. Saya bisa tunjukkan. Seperti itu. Dan kawan-kawan saya ada. Kenal semua gitu. Kenal semua kayak itu loh. Dan bahkan kita punya namanya grup WA angkatan. Nah, yang menjadi masalahnya Pak Heri, di Jogja ini saya anggap belum clear.
Dan menurut Betul. saya menjadi tidak seimbang. Nggak seimbang nih. Ada apa motifnya UGM ini? Jadi jangan sampai apa yang disebut meme-meme yang beredar nih, UGM ini universitas geng apa? Geng Mulyono. Geng Mulyono. Oh, UGM itu dan lain sebagainya itu. Kenapa? Nah, ini yang berita ya, Pak Eri. Kan banyak nih kawan-kawan yang mempersoalkan. Tapi kan yang diterima hanya alumni. Kan yang diterima ini 4 orang nih kan. Kalau nggak salah ini kan yang diterima ini Roy Suryo. Ini yang Alumni memang semua ya. ahli telematika ini. Yang kedua Tifa. Dr. Tipa yang mempersoalkan juga. Yang ketiga Rismon yang baru nih. Tokoh yang baru muncul nih. Tapi saya yang mengikuti penjelasan-penjelasan Rismon itu memang masuk akal dengan pendekatan saintifik. Nah, yang keempat nih tokoh ini sahabat saya nih, senior saya di P3 dulu, Sukri Padoli. Ini tokoh Jogja, memang dia alumni UGM. Nah, tapi kalau kita lihat dari penjelasannya pihak rektorat yang diwakili oleh pihak dekan, ya kan, si Winning ini kan. Nah, si Winning ini mengatakan kayak gini dari media Detik lah ya, Detik Jogja, ya kan. Atas pertemuan ini kan, kita ambil saja nih ya Pak Eri ya. Sleman ya, ini Detik tadi jam 1 tadi, Amindra SCS kembali mempertanyakan keaslian ijazah UGM milik Presiden ke-7 Indonesia. Kenapa? Amindra SCS pernah jadi wali amanat juga, seperti itu. Dan guru besar kan di UGM juga. Dan dia menjadi MWA itu sebelum Sofyan Effendi. Nah, tadi ketemu wakil rektor UGM, Prof. Winning Undas Moro ini, memastikan Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah diberi ijazah di kampusnya. Betul, ijazah asli itu dipegang oleh kita, yang bersangkutan. Tapi ada catatannya di kampus itu. Nah, si Winning ini, wakil rektor ini, menjelaskan kepada 3 orang, ya kan? Ada Roy Suryo, ada 4 ya. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tipausia, dan Sukri Padoli tadi. Ya, seperti itu. Dan dari sisi kami katanya, lembaga kami selalu mematuhi aturan. Kan bisa dicek itu Pak Eri. Apa betul atau enggak? Kan bagaimana ininya, nomor induk mahasiswanya dan lain sebagainya, ujian dan macam-macam seperti itu. Nah, menjadi nggak imbang Pak Eri. Cuman pada sisinya, kan ini yang meminta pertemuan ini, kan mereka-mereka yang menganggap ijazah Jokowinya palsu. Kan anggap 3 orang, 4 orang. Tapi menurut saya, pihak rektor juga mengundang teman-temannya Jokowi. Yang berjumlah 11 orang. Nggak banding. Ini 4 orang diterima, tapi diam-diam dia mengundang 11 orang gitu. Karena yang meminta pertemuan ini bukan 11 orang ini. Yang meminta pertemuan ini adalah kelompok, baik kelompok Jogja, aktivis dan lain sebagainya, maupun Pak dari pihak Jakarta gitu dan sebagainya. Kenapa hanya dibatasi 3 orang atau 4 orang, tapi di sisi lain dia menerima, ya kan? Wading juga menyebut dalam pertemuan tertutup hadir juga teman-teman satu angkatan Jokowi. Jangan-jangan teman atau angkatan Jokowi ini yang selama ini memberikan testimoni itu seperti itu loh. Pasti itu kan. Ya kan? Artinya mendukung. Ya, yang selalu ini mendukung seperti itu. Testimoni. Bisa saja ini memang temannya Jokowi. Tapi apakah betul teman-temannya itu memastikan betul Jokowi itu sampai akhir? Belum tentu juga, Wi. Sama-sama wisuda misalnya. Ya, sama, ya. Belum tentu sama kan? Belum sama. Kan kita banyak teman saya juga kuliah, tapi dia nggak menyelesaikan. Mungkin 1-2 orang kita nggak ingat, lupa seperti itu, gitu loh. Betul. Orang yang diingat di kampus itu orang yang punya kelebihan, Pak Eri. Satu, orang itu paling ganteng. Sehingga perempuan itu rebutan. Kita bukan menghina ya. Ini mohon maaf, ini Pak Jokowi, ini nggak menghina. Sungguh saya nggak menghina. Kualifikasi. Orang ganteng. Kayaknya Pak Jokowi nggak masuk kualifikasi itu. Sorry to say. Jadi, yakin kawan-kawannya nggak termemori, Pak Eri. Yang kedua, orang bukan menghina juga, orang yang terjelek. Biasa kayak gitu loh. Entah macam lah yang punya kelainan itu. Yang ketiga, pinter banget. Ini pasti
atau bodoh banget kayak gitu. Ya, kelihatan ya. Nah, ya kan? Yang ekstrim-ekstrim. lah. Ekstrim. Hmm. Apalagi udah puluhan tahun yang lalu Pak Eri. Nah, saya meyakinkan sebelum 11 orang ini apa betul mengikuti sampai akhir seperti itu. Nah, ini dari segi kuantitas Ya. jumlah yang itu UGM pun udah nggak adil. Betul. Pertanyaannya ada apa sih Nah. dengan UGM? Ya kan, ada apa UGM? Nah, kalau lagu itu ada apa itu? Dulu ada film, Ya, ya. lagunya diambil dari film. Ada Ada apa? apa denganmu? Ya. Ada apa denganmu? Ini ada apa dengan UGM? Yang minta pertemuan kan aktivis. Kenapa aktivis di satu sisi dibatasi, tapi di sisi ini orang kok datang 11 orang? Mungkin kalau ada yang mengaku teman Jokowi 30-nya diterima. Berarti kan sudah punya motif. Betul. Padahal nih kawan-kawan ini lagi mencari pak. Kalau memang seperti itu, sampaikan. Oke, kami terima, silakan 11 orang. Kami terima juga kan. Para aktivis mempersoalkan Rizal Patila kan nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Harus Edi Mulyadi juga nggak boleh masuk. Berapa banyak lah para aktivis yang datang? Nggak tahu. Egy Sujana masuk atau enggak? Terus Kurnia masuk atau enggak? Kita nggak tahu. Kalau misalnya besok kan aktivis rencana mau ke Nah, ke Solo. Nah itu. Jadi nanti bab itu Pak Eri. Menurut saya UGM belum menjawab. Kita belum dengar nih pendapatnya juga setelah pertemuan Rismon. Ya kan? Kan pasti kan dengan pertemuan seperti itu, apalagi nanti banyak kawan-kawannya menunjukkan kan harus diteliti. Apalagi dibuka ada pertanyaan, kenapa ini kan kok sama ijazahnya nggak ada almarhum. Bahkan anak yang pada waktu itu dekan Fakultas Kehutanan menyatakan betul bapak saya, tapi nama bapak saya Ahmad tulisannya Rahmat Sumitro. Ahmad Sumitro bukan Sue. Nggak pakai Sue. Dan tanda tangannya pun kelihatan Pak Eri yang dari yang beredar. Beda ya. Beda banget. Kelihatan tarikannya itu Pak Eri. Saya tanda tangan berkali-kali kadang-kadang beda, tapi tarikannya tetap sama Pak Eri. Okay. Jadi menurut saya ini menjadi big question kita terhadap UGM. Artinya Ini apa nih? Ini Pak Jokowi bukan jadi presiden lagi. Ini kalau nggak diselesaikan aja menjadi aib sepanjang zaman. Kalau nggak ya sudah selesai. Kita jangan gara-gara satu orang, Mr. Jokowi ini, ya kan, akhirnya nasib bangsa kita tergadai sepanjang zaman. Itu yang kita khawatirkan sebagai bangsa ya. Ya sudah, dibawa aja diuji sih, itu udah siap kok respon itu untuk menguji berdasarkan saintifiknya. Jadi tapi nggak apa moral, kalau udah kayak gini kan sudah dipersoalkan. Kenapa Jokowi nggak bicara langsung aja, ya kan? Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Jadi apa namanya, kita berharap aktivis juga nggak kendor, walaupun misalnya kalau besok Solo ditolak, itu tetap terus bergerak gitu. Kita berharap masih kemudian akhirnya menemukan kebenaran yang sesungguhnya bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu kan gitu. Harapan kita seperti itu. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih juga pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.